kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang benar. Dengan perikop Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau, dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sesuatu hal yang menurut saya sesuatu hal yang tidak logis, saudara, akan kelanjutan daripada perjalanan bangsa Israel. Kenapa saya katakan, saudara, sesuatu hal yang tidak logis, sesuatu hal yang tidak masuk akal? Karena apa? Karena bangsa Israel baru saja keluar dari penjajahan. Bangsa Israel baru saja keluar dari yang namanya perbudakan. Bangsa Israel diperbudak, dijajah di tanah Mesir. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena perbuatan Allah yang begitu luar biasa kepada bangsa Israel, Allah mengeluarkan mereka, Allah melepaskan mereka dari tangan penjajah tersebut. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harusnya ketika mereka sudah terlepas dari tangan penjajah, maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, sebagai pribadi juga, saya percaya saudara, setuju saudara dengan apa yang saya sampaikan ini. Harusnya mereka menikmati dulu yang namanya kemerdekaan itu, yang namanya kebebasan itu, saudara. Harusnya Tuhan izinkan dulu mereka bersuka cita beberapa tahun. Karena apa? Karena mereka selama ini sudah ditindas. Karena apa? Karena mereka selama ini sudah dijajah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi justru sebaliknya, sukacita itu, kemenangan itu, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah mereka raih itu, saudara, seolah-olah berhenti. Kenapa saya katakan berhenti, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Dengarkan kembali baik-baik kebenaran firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke tanah Mesir. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Allah justru menuntun mereka lewat padang gurun. Saudara mengerti di sini? Siapa di sini Bapak Ibu yang tahu itu padang gurun? Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah pernah ke padang gurun? Kalau kita melihat, saudara, bahkan juga kalau kita lihat, kalau kita baca literatur, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, padang gurun itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Karena apa, saudara? Karena ketika siang hari panasnya begitu luar biasa, dan juga dipastikan di sana bahwa kehidupan begitu sulit di sana. Dan ketika malam hari, saudara, dinginnya luar biasa di sana, saudara. Masih kalah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cuaca yang ada di Brastagi, cuaca yang ada di Sidikalang, cuaca yang ada di Danau Toba sana, masih kalah. Dinginnya begitu luar biasa, saudara. Dan siang hari panasnya juga begitu luar biasa, saudara. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah menuntun bangsa itu lewat padang gurun, maka saya dapat katakan, saudara, bahwa mereka sudah jauh dari yang namanya
diri mereka. Aduh, bagaimana sih ini? Kami baru saja keluar dari penjajahan. Tuhan menuntun kami dari penjajahan, tetapi begitu kami keluar, justru Tuhan menuntun kami kepada yang namanya padang gurun. Justru Tuhan menuntun kami kepada yang namanya kesengsaraan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum bangsa itu benar-benar keluar dari tanah Mesir, sebelum bangsa itu juga melewati Laut Teberau, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak juga bangsa itu yang bersungut-sungut kepada Musa. Bangsa itu mengatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah di tanah Mesir tidak ada tempat untuk menguburkan mayat-mayat kami? Karena apa, saudara? Karena di depan mereka sudah terbentang tantangan yang baru. Walaupun mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi ketika mereka hadapkan kepada dengan yang namanya laut, saudaraku, maka saudara, secara logika manusia, artinya sesungguhnya itu adalah jalan buntu. Saudara mengerti sampai di situ? Karena tidak ada dermaga di situ, saudara. Karena tidak ada kapal di saudara. Tidak ada kapal di situ yang menunggu mereka, saudara. Ya, kalau ada kapal yang menunggu mereka, saudara, mereka tidak jadi masalah ketika mereka keluar lalu diperhadapkan dengan laut. Dan jadi masalah bagi mereka. Karena apa? Karena mereka akan berpikir, oh, ternyata sudah dipersiapkan itu kapal yang akan membawa kami menyeberang, yang akan membawa kami di atas laut ini. Tetapi ini tidak ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Amin. Katakan samping kiri kananmu, bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada. Bagi saudara, walaupun kita berpikir manusia, oh ini sudah buntu, bahkan bukan sekedar buntu, ini sudah buntu kali. Kalinya itu pun panjang kali, kan? Tetapi sekali lagi, saudara, bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Lalu Tuhan panggil Musa, itu laut dibelah. Oh saudara, yang namanya laut itu tidak segini, saudara. Bahkan juga kita tidak melihat ujungnya sampai di mana ini laut. Kecuali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Itu pun walaupun sejauh itu, saudara, masa iya mereka harus berenang? Ya kan? Mereka semua ahli-ahli berenang, walaupun mungkin di antara mereka ada yang bisa berenang. Tetapi nggak mungkin, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yo ini laut pasti dekat, pasti pendek, mari kita berenang saja. Nggak mungkin mereka akan nekat, saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika diperhadapkan itu, maka Tuhan yang sudah mengeluarkan mereka adalah Tuhan yang bertanggung jawab kepada mereka. Katakan amin. Amin. Betul, saudara. Kalau Tuhan sudah mengeluarkan mereka, tanggung jawab Tuhan bukan sampai di situ, tetapi tanggung jawab Tuhan akan terus berlanjut dan berlanjut, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Seperti ini, saudara. Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Tuhan sudah melepaskan mereka dari laut itu, saudara. Sekarang sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka dituntun oleh Tuhan justru melalui padang gurun. Padahal di situ sudah ada jalan yang pantas. Kalau kita senangnya manusia adalah jalan pintas. jalan pintas. Anak-anak kami yang masih sekolah, jalan pintas. Bagaimana jalan pintasnya Pak Pendeta? Ya, ini jalan pintas, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak sedikit juga orang tidak mau yang namanya proses, saudara, tetapi dia mau jalan pintas. Nah, demikian juga sebaliknya dalam pemikiran daripada bangsa Israel ini. Nah, kok Tuhan membawa kami ini dari jalan sini, kan ada. Masa Tuhan tidak tahu? Apakah benar-benar bahwa Tuhan tidak tahu kalau ada jalan yang lebih dekat untuk lebih cepat lagi bagi
Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan saudara bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang diketahui oleh bangsa Israel sendiri. Amin. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Singkatnya seperti ini saudara, bangsa ini kan baru lepas dari yang namanya penjajah. Namanya dijajah itu saudara, dia tidak diberikan hak untuk ngapa-ngapain pun saudara. Mengembangkan dirinya dia tidak bisa, mengembangkan kemampuannya tidak bisa, sekolah pun saudara tidak bisa saudara. Mereka hanya bekerja keras. Orang tua kami siapa di sini yang menikmati penjajahan? Masih adakah? Mungkin di antara kita generasi kita tidak ada lagi. Tetapi dari cerita orang-orang tua kita saudara, betapa sakitnya ketika mereka berada dalam ruang lingkup yang namanya penjajahan. Anda jangan mau dijajah. Amin. 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 Jangan mau dijajah. Sakit saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena mereka saudara baru lepas dan belum ada pengalaman, dan mereka belum punya kekuatan secara mental, secara militer, bahkan juga secara kerohanian, maka Tuhan membentuk mereka dulu, maka Tuhan memproses mereka dulu. Amin. Luar biasa pemikiran dan mereka, luar biasa pekerjaan Tuhan kepada bangsa itu saudara. Harusnya kan Tuhan bisa saja berkata seperti ini, udahlah kan gak apa-apa, saya kan bisa menjadi pemimpin mereka. Betul gak saudara? Saya kan bisa menjadi pemimpin mereka. Saya suruh mereka lewat yang jalan pintas ini, walaupun di sana ada bangsa Filistin, masih ada saya yang akan membela mereka. Kan bisa saja seperti itu saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan justru mengajar mereka, Tuhan justru memproses mereka. Supaya apa saudara? Supaya mereka boleh dibentuk oleh Tuhan, supaya mereka juga lewat proses itu punya kekuatan, punya pengalaman, bahkan juga mental mereka dibentuk. Dan terlebih lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman percaya mereka juga dibentuk oleh Tuhan. Amin. Saudara, perjalanan kehidupan kita ini juga seperti itu. Saudara, Ibu 26 baru saja meninggalkan tahun yang lama. Saya gambarkanlah tahun yang lama ini adalah tahun penjajahan seperti bangsa Israel ketika mereka sedang berada di Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, masuk ke tahun 2026, masuk tadi mau kepada gurun itu saudara, itulah tahun 2026 saat ini kita. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau masuk di tahun 2026 ini, engkau harusnya menikmati kebahagiaan dulu, engkau harusnya menikmati sukacita dulu, menikmati tahun 2026 ini. Tetapi mungkin Tuhan berpikiran lain kepada engkau, mungkin Tuhan berpikiran lain kepada pribadimu, mungkin Tuhan berpikiran lain kepada keluargamu saudara, justru membawa engkau kepada satu tempat, yaitu tempat yang namanya padang gurun saudara, yang tidak ada sukacita. Mungkin engkau saat ini posisinya sedang seperti itu, padahal engkau harusnya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya baru terlepas dari tahun yang lama, saya baru lepas dari tahun 2025, dan sekarang 2026. Saya ingin bersukacita dulu Tuhan, saya mau menikmati tahun baru dulu Tuhan. Tetapi Tuhan tidak, Tuhan katakan, tidak anakku, engkau harus masuk dulu ke sini, keluargamu harus masuk dulu ke sini. Supaya apa? Supaya engkau diproses oleh Tuhan. Dan ketika engkau sudah masuk dalam proses Tuhan itu, maka engkau akan muncul seperti permata. Katakan amin. Amin. Maka demikian juga bangsa Israel.
Tuhan katakan, ketika saya bawa mereka lewat jalan pintas ini, lewat jalan yang pendek, mereka mungkin akan menyesal. Karena apa? Karena memang bangsa ini seringkali menyesal, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, baru saja mereka keluar, ketika mereka melihat itu laut, mereka menyesal. Untuk apa kami keluar? Apakah tidak ada tanah di sana? Tuhan tahu itu. Dan ketika mereka, saudara, dibawa oleh Tuhan lewat jalan pintas itu, sudah pasti, saudara, ketika mereka diperhadapkan kepada bangsa Israel akan terjadi peperangan. Dan sudah dipastikan ketika mereka menghadapi peperangan itu, mereka pasti kalah. Karena apa, saudara? Karena mereka juga masih punya mental itu dijajah. Karena mereka masih, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus secara militer, belum ada kekuatan, saudara. Makanya Tuhan yang tahu segala sesuatu itu perlu mempersiapkan mereka dulu. Itu sebabnya, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah bosan dengan yang namanya proses. Jalani proses. Demikian juga gereja kita di tempat. Kita harus bersama-sama melewati step by step. Kita harus sama-sama melewati proses demi proses yang ada, yang kita alami di tempat. Saya tidak tahu berapa lama, saudara. Saya tidak tahu, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, proses itu berapa sakit, saudara. Tetapi yang saya tahu, ketika engkau berjalan dalam proses itu, maka Tuhan hadir di sana. Amin. Tuhan ada di situ, saudara. Seperti yang saya katakan minggu yang lalu, saudaraku, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Immanuel. Amin. Allah beserta kita. Kalau Tuhan sudah beserta kita tahun 2025, maka kita yakin dan percaya Tuhan juga menyertai kita sepanjang tahun 2026, bahkan juga sepanjang tahun-tahun kehidupan Bapak. Amin. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu engkau dibawa oleh Tuhan kepada yang namanya lagi. Ketika engkau mungkin saat ini sedang berada di padang gurun ini, yakinkan dalam dirimu, saudara, bahwa engkau suatu saat, bahwa engkau akan dipindahkan, akan dituntun oleh Tuhan keluar dari padang gurun itu, keluar dari ketidaksukaan itu, keluar dari penderitaan yang sedang engkau alami itu, masuk kepada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Men, artinya ada berkat-berkat Tuhan yang sedang menanti kehidupanmu di tahun 2026. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.